Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, adik-adik dan teman-teman semuanya. Di sini pasti adik-adik ini ya, pangling ya dan siapa sih ini kok tiba-tiba ngajar gitu. Biasanya kan kelas kalian tuh diajar sama Buning ya. Oke, jadi di pertemuan kali ini dan beberapa bulan ke depan, adik-adik akan dibersamai sama saya sebagai mahasiswa PK atau praktek kependidikan di SMA Negeri 1 Segan. Oke, adik-adik sebelum memulai ke materi, mungkin kita lebih baik perkenalan dulu ya, karena kalau kata pepatah itu tak kenal maka kenalan. Oke, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Ini saya ya, nama saya Sultan El Hakim, bisa dipanggil Mas L atau Pak L juga boleh. Nama saya Sultan El Hakim, kemudian saya mahasiswa pendidikan ekonomi di Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang sedang KKN dan PK. Umur saya 20 tahun. Alamat saya di Kemplak Caturharjo, Sleman, Yogyakarta. Dekat ya dari SMA, 5 menit mungkin udah sampai rumah saya. Itu nomor HP saya bisa dicatat ya, ini nomor HP saya bisa disimpan. Kalau ada perlu apa-apa, mungkin mau tanya materi atau yang lainnya boleh. Terus ini Instagram saya. Kalau misalkan ada teman-teman mau follow, nanti saya follow back ya. Sip. Nah eh, ini saya sama dua bidadari ya. Itu teman saya ya, teman, cuma teman. Jadi saya ini jomblo ya. Oke, mungkin itu perkenalan dari saya. Kita langsung masuk ke materi mungkin ya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa lewat WhatsApp atau lewat eh, komentar, kolom komentar nanti di Google Classroom seperti itu. Oke. Oke, adik-adik dan teman-teman semuanya. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas 4 pembahasan inti, yaitu di sini ada konsep pendapatan nasional, kemudian 3 metode untuk menghitung pendapatan nasional, yaitu ada metode produksi, metode pendapatan, dan metode pengeluaran. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materi ini, diharapkan adik-adik dan teman-teman semuanya itu sudah menonton YouTube yang sudah saya posting di Google Classroom ya, karena di sini kita hanya akan mempelajari perhitungannya saja. Jadi secara teori dan yang lainnya nanti sudah disampaikan di link YouTube yang saya sampaikan di Google Classroom seperti itu. Oke, adik-adik, kita akan langsung masuk ke perhitungan yang pertama, yaitu perhitungan pada konsep pendapatan nasional. Oke, konsep pendapatan nasional. Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang konsep dari konsep pendapatan nasional. Oke, di sini karena saya katakan di awal tadi kita akan membahas tentang rumus-rumusnya saja. Jadi ini dari berbagai komponen ini ada JNP, GDP, NNP, NNI, PI, dan DI. Itu sudah dijelaskan di YouTube yang saya taruh di Google Classroom ya. Nah, di sini untuk rumus-rumusnya itu biasanya yang ditanyakan di soal itu yang diketahui misalkan GDP-nya, terus yang ditanyakan disposable income-nya. Jadi rumusnya bagaimana untuk mencari disposable income?
Yang pertama kita harus menghitung GNP dulu dari GDP yang diketahui di soal. Kemudian setelah GNP ketemu, kita mencari NNP. Setelah NNP ketemu, kita cari NNI. NNI ketemu untuk menghitung personal income atau PI. Kemudian baru PI dikurangi pajak langsung akan menghasilkan disposable income. Jadi seperti itu. Jadi biasanya di soal itu kita disuruh untuk menghitung secara runtut ya atau secara urut. Misalkan yang dicari adalah disposable income atau yang diketahui NNP-nya. Jadi kalau yang diketahui NNP digunakan untuk mencari NNI atau net national income. Jadi kalau net national income yang sudah ketemu di sini itu digunakan untuk mencari personal income dan seterusnya sampai ketemu yang ditanyakan seperti itu. Jadi kalau ada yang masih kurang paham bisa disampaikan ya di WA atau di Google Classroom. Nah, ini rumus-rumusnya ini bisa dibaca sendiri. Di sini untuk mencari GNP ya, yang pertama GNP atau Gross National Product, itu rumusnya adalah GDP atau Gross Domestic Product dikurangi produk atau pendapatan neto terhadap luar negeri. Nah, ini produk atau pendapatan ini cuma beda istilah ya. Kadang di soal tulisannya produk neto atau pendapatan neto. Nah, itu sama saja ya. Takutnya teman-teman nanti bingung beda istilah tapi artinya sama gitu. Nanti istilahnya bisa produk atau pendapatan seperti itu. Atau GNP bisa dihitung dengan GDP dikurangi produk atau pendapatan perusahaan asing di negara tersebut ditambah produk atau pendapatan warga negara tersebut di luar negeri ya. Ini juga sama, produk itu biasanya di soal bisa produk atau pendapatan gitu ya. Nanti biar adik-adik nggak bingung. Kemudian setelah GNP ketemu, GNP digunakan untuk menghitung NNP atau Net National Product. Net National Product sendiri rumusnya yaitu GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan atau replacement atau penggantian barang modal. Nah, di sini juga cuman beda-beda istilah ya. Artinya sama penyusutan atau depresiasi. Nanti kalau di soal tulisannya replacement atau penggantian itu artinya sama ya adik-adik. Nah, nanti biar nggak bingung seperti itu. Kemudian kalau NNP sudah ketemu, kita gunakan NNP ini untuk menghitung NNI atau Net National Income. Net National Income sendiri rumusnya adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung atau pajak penjualan, biaya ekspor atau cukai ditambah dengan subsidi. Nah, nanti kalau misalkan salah satu dari komponen ini misalnya subsidi tidak ditulis di soal itu artinya nol ya, tidak perlu dihitung seperti itu, tidak perlu dicari. Misalnya subsidi tidak ada di soal itu dianggap nol seperti itu. Kemudian kalau misalkan NNI sudah ketemu dari rumus yang tadi, NNI kita gunakan untuk menghitung PI atau personal income. Personal income sendiri rumusnya adalah NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan atau laba tidak dibagi ditambah iuran jaminan sosial ditambah iuran asuransi ditambah pajak perusahaan atau pajak perseroan. Nah, di sini juga perbedaan istilah saja ya, bisa laba ditahan atau laba tidak dibagi. Nanti misalnya di soal tulisannya laba tidak dibagi, itu sama saja ya kayak laba ditahan seperti itu. Sini juga pajak perusahaan atau pajak perseroan itu juga sama. Terus kalau misalkan salah satu tidak ada di soal, misalkan iuran jaminan sosial tidak ada di soal, tidak dituliskan, itu dianggap nol ya. Gitu. Terus jika personal income sudah ketemu hasilnya, nanti personal income digunakan untuk menghitung disposable income.
atau pendapatan yang siap untuk dibelanjakan. Nah, di sini disposable income itu rumusnya PI dikurangi pajak langsung atau pajak penghasilan, seperti itu. Nah, teman-teman bisa dibaca sendiri ya di screenshot atau apa untuk belajar teman-teman di rumah, seperti itu. Kita masuk ke contoh soal ya setelah ini. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini diketahui JNP suatu negara 30 miliar, kemudian penyusutannya 700 juta, dan pajak langsungnya adalah 50 juta. Dari data tersebut, maka diketahui bahwa besar NNI-nya adalah, yang ditanyakan adalah NNI ya. NNI-nya berapa? Oke, kita lihat rumus yang tadi. Rumus NNI adalah NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Nah, di sini NNP belum diketahui ya, teman-teman. Jadi kita harus menghitung NNP terlebih dahulu. Jadi tidak langsung sudah ada, subsidi tidak ada di soal, jadi tidak perlu dimasukkan atau hasilnya adalah 0. Oke, NNP sendiri rumusnya adalah JNP. Nah, di sini ada JNP dikurangi penyusutan ya, penyusutannya 700 juta. Jadi udah mulai bisa dihitung ya, teman-teman. Mulai dari menghitung NNP terlebih dahulu. JNP adalah 30 miliar dikurangi 700 juta. Itu JNP dikurangi dengan penyusutan. Jadi ketemu NNP-nya, NNP dimasukkan ke sini lagi untuk menghitung NNI. Itu kita masukkan NNI sama dengan NNP, yaitu 29 miliar 300 juta dikurangi pajak tidak langsungnya 50 juta. Oke, hasilnya adalah 29 miliar 250 juta rupiah. Seperti itu ya. Udah mulai paham ya adik-adik semuanya, teman-teman. Oke, kita masuk ke slide yang selanjutnya. Dan selanjutnya kita masih contoh soal karena ini cukup sulit ya, perlu hafalan juga, perlu pemahaman seperti itu. Oke, teman-teman, kita ke contoh soal yang kedua. Di sini kita akan menghitung urut ya, seperti yang di rumus tadi. Kita akan menghitung mulai dari yang paling atas, dari yang diketahui GDP-nya saja, nanti menghitung JNP dan sebagainya, sampai yang ditanyakan adalah disposable income-nya, seperti itu. Jadi dilihat di sini yang kita ketahui adalah GDP ya, dan pendapatan warga negara asing di dalam negeri, penyusutan barang, pajak tidak langsung, laba ditahan, pajak perseroan, jaminan sosial, transfer payment, dan pajak langsung. Ya, di sini yang kita ketahui banyak ya, tapi yang kita fokuskan di sini adalah GDP-nya yang kita untuk dasar kita menghitung, seperti itu. Jadi kita lihat di slide selanjutnya. Di sini tadi yang diketahui adalah GDP dan yang ditanyakan adalah DI atau disposable income. Jadi urutannya adalah kita harus perlu menghitung JNP terlebih dahulu, kemudian nanti JNP sudah ketemu kita hitung NNP, NNP sudah ketemu kita hitung net national income-nya atau NNI, nanti NNI sudah ketemu nanti untuk menghitung personal income, dan terakhir personal income nanti kita gunakan untuk menghitung disposable income ya. Seperti itu, harus urut teman-teman ya perhitungannya begitu. Kita menuju perhitungannya. Oke, pembahasan sini berarti yang pertama harus kita lakukan adalah cari JNP-nya. JNP rumusnya adalah GDP ditambah produk warga negara Indonesia di luar negeri dan dikurangi produk warga negara asing di dalam negeri. Kita masukkan angka-angkanya. Di JNP sama dengan GDP-nya di sini 1,500 miliar dikurangi produk warga negara asing di dalam negeri, yaitu
350 miliar ya. Karena di sini produk warga negara Indonesia di luar negeri tidak dicantumkan, maka tidak perlu dihitung ya, atau nol, kosong seperti itu. Jadi JNP-nya sudah ketemu 1,150 miliar. Kemudian yang kedua kita harus mencari NNP. Setelah JNP ketemu, kita masukkan ke sini untuk mencari net atau NNP. Yaitu rumusnya adalah JNP dikurangi dengan penyusutan. JNP-nya tadi 1,150 miliar dikurangi dengan penyusutannya yaitu 215 miliar ya, ada di soalnya tadi diketahui. Jadi NNP sudah ketemu, hasilnya 935 miliar. Ya, ini baru NNP-nya. Nanti NNP kita gunakan untuk mencari NNI atau Net National Income. Nah, NNP itu nanti kita masukkan ke sini untuk menghitung NNI. NNI rumusnya NNP tadi 935 miliar dikurangi pajak tak langsung. Pajak tak langsungnya yaitu 175 miliar. Nah, di sini NNP sudah ketemu. Hasilnya yaitu 760 miliar. Oke, next. Setelah NNI ketemu, kita gunakan NNI untuk menghitung PI atau personal income. Rumusnya sebagai berikut. NNI tadi 760 miliar ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah pajak perseroan ditambah jaminan sosial. Berarti ini rumusnya tinggal dimasuk-masukkan saja yang diketahui di soal tadi. NNI 760 miliar, transfer payment-nya 65 miliar ditambahkan, kemudian dikurangi laba ditahan 80 miliar, ditambah pajak perseroannya 35 miliar, dan jaminan sosialnya 50 miliar. Hasilnya 825 miliar dikurangi 165 miliar. Hasil dari ini ya, yang di dalam kurung ini. Di hasilnya 660 miliar. Setelah PI ketemu, yang terakhir baru kita cari disposable income-nya. Disposable income rumusnya adalah PI dikurangi dengan pajak langsung. PI-nya tadi 660 miliar dikurangi pajak langsungnya sebesar 85 miliar. Hasilnya adalah 575 miliar ya. Ini yang ditanyakan di soal. Ya, jadi adik-adik dan teman-teman semua harus menghitung dari yang paling awal, menghitung JNP terlebih dahulu, kemudian menghitung NNP, menghitung NNI, PI, dan kemudian baru bisa menghitung disposable income. Nanti tergantung soalnya juga apa yang perlu dicari dan apa yang diketahui. Seperti itu ya adik-adik. Semoga bisa dipahami. Nanti bisa latihan soal, nanti saya kasih beberapa latihan soal, tidak perlu banyak-banyak, nggak perlu susah-susah. Yang penting adik-adik dan teman-teman nanti bisa memahami materinya. Seperti itu ya. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya.